Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alim Jaya Kusuma Wiradinata dengan NIM A11.2021/144. Pada kesempatan kali ini saya akan review paper jurnal dengan berjudul Forecasting Bitcoin Price Direction with Random Forest. How important are interest rates, inflation, and market volatility? Dengan penulis S.A. Beser dan P. Sadowski dari jurnal Machine Learning with Applications pada tahun 2022. Untuk latar belakang objek penelitian, prediksi arah harga Bitcoin dengan fokus pada pentingnya variabel makroekonomi seperti suku bunga, inflasi, dan volatilitas pasar dalam memprediksi pergerakan harga Bitcoin. Penelitian ini juga membandingkan akurasi model random forest dan logit dalam memprediksi harga Bitcoin serta meneliti apakah faktor-faktor yang mempengaruhi harga Bitcoin sama dengan yang mempengaruhi harga emas. Untuk metode yang digunakan dalam memprediksi ini ada tree-based machine learning yang terdiri dari decision trees, baking, random forest, dan random forest. Logit model yang digunakan sebagai benchmark untuk perbandingan. Boosting untuk meningkatkan akurasi prediktif model logit. Fitur yang digunakan dalam analisis meliputi indikator teknikal seperti RSI, MACD, dan moving average, serta variabel makroekonomi seperti suku bunga, ketidakpastian kebijakan ekonomi, dan inflasi sebagai fitur dalam prediksi harga Bitcoin. Lalu untuk analisis gap metode yang ada, keterbatasan variabel makroekonomi, dominasi indikator teknikal, perubahan variabel penting sering waktu, perbandingan dengan emas. Dan untuk masalah penelitiannya, ada keterbatasan variabel makroekonomi yang menunjukkan penelitian ini bahwa variabel seperti suku bunga, 10-year bond yield, dan volatilitas minyak OVX lebih berpengaruh dibanding inflasi dalam memprediksi harga Bitcoin. Lalu untuk dominasi indikator teknikal, meskipun metode tree-based machine learning mampu memprediksi harga dengan akurasi tinggi, hasil menunjukkan bahwa indikator teknikal MA50, MA200, WAD, dan MACD signal lebih dominan dibanding variabel makroekonomi. Lalu perubahan variabel penting sering waktu dan perbandingan dengan emas. Lalu untuk masalah penelitian. Yang pertama, seberapa efektif metode tree-based machine learning ini dalam memprediksi arah harga Bitcoin dibandingkan dengan model tradisional seperti regresi logit. Lalu untuk landasannya yaitu ada akurasi prediksi dengan machine learning. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode ensemble seperti random forest memiliki akurasi lebih tinggi dalam prediksi harga aset dibanding model regresi tradisional. Lalu untuk kedua, apakah indikator teknikal ini lebih berpengaruh dibanding variabel makroekonomi dalam memprediksi harga Bitcoin dan emas? Lalu untuk landasannya, indikator teknik dan makroekonomi. Studi terdahulu menemukan bahwa indikator teknikal seperti MA50 dan MACD lebih dominan dalam memprediksi harga Bitcoin, sementara emas lebih dipengaruhi oleh inflasi. Bagaimana perubahan pentingnya variabel makroekonomi dan teknikal dalam memprediksi harga Bitcoin dan emas sering waktu? Yaitu perubahan variabel sering waktu dengan analisis prediksi pasar menunjukkan bahwa volatilitas minyak atau OVX dan suku bunga aplikasi 10 tahun semakin penting dalam mempengaruhi harga Bitcoin, mengindikasikan peningkatan keterkaitan dengan pasar keuangan tradisional. Lalu untuk penelitian yang berhubungan atau machine learning menggunakan random forest dan baking. Lalu untuk support vector machine atau SVM digunakan untuk klasifikasi harga Bitcoin. Lalu untuk long short term memory atau LSTM, yaitu model berbasis jaringan saraf untuk menangkap pola nonlinear dalam Bitcoin dan emas. Lalu untuk model statistik dan ekonometrik, ada regresi logit dan boosted logit. Lalu untuk GARS dan ARIMA. Lalu ada pendekatan data dan validasi, yaitu cross validation dan time series cross validation. Lalu ada fitur importance analysis. Metode pertama, logit model. Yaitu logit model adalah model regresi yang digunakan untuk memprediksi arah harga Bitcoin berdasarkan probabilitas kenaikan atau penurunan harga. Dalam penelitian ini, logit model berfungsi sebagai model perbanding atau benchmark terhadap metode machine learning yang lebih kompleks seperti forest dan baking. Dengan cara kerja, model ini mengklasifikasikan harga Bitcoin setiap sebagai naik, yaitu positif, atau turun, non positif, berdasarkan variabel input yang mencakup indikator teknikal seperti MA50,
MACD dan WAD, dan variabel makroekonomi. Lalu perhitungan dilakukan dengan fungsi logistik yang mengubah kombinasi linear dari variabel input menjadi probabilitas antara 0 dan 1. Lalu evaluasi kinerja. Model ini dievaluasi berdasarkan confirmation matrix, prediction akurasi, dan kapasitas statistik. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan boosted logit model yang meningkatkan akurasi prediksi dengan sequential learning. Metode 2, Baking Decision Tree, adalah metode ensemble learning yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi prediksi dengan mengurangi variance model. Cara kerjanya, dataset penelitian pertama-tama dibagi menjadi beberapa subset melalui teknik bootstrap sampling. Lalu setiap subsetnya digunakan untuk melatih model pohon keputusan secara independen. Prediksi akhir diperoleh dengan mengambil rata-rata hasil prediksi dari semua pohon dalam klasifikasi harga naik atau turun. Dengan parameter yang digunakan 500 decision tree keputusan untuk memastikan kestabilan prediksi. Semua fitur digunakan dalam setiap pemisahan split pohon keputusan. Evaluasi kinerjanya, akurasi dievaluasi menggunakan conversion matrix, prediction akurasi, kapasitas statistik, serta positif predictive value. Dengan model diuji dengan dataset yang dibagi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Lalu metode 3 random forest adalah metode ensemble learning berbasis pohon keputusan yang memperbaiki kelemahan decision tree dengan mengurangi korelasi antar pohon menggunakan pemilihan fitur secara acak. Dengan cara kerja, dataset pelatihan dibagi menjadi beberapa subset menggunakan teknik bootstrap sampling. 500 pohon keputusan dibuat, di mana setiap pohon menggunakan subset data yang berbeda. Pada setiap pemisahan atau split, hanya 4 fitur dipilih secara acak dari total 3 fitur untuk mengurangi korelasi antar pohon. Hasil akhir diperoleh melalui penguatan suara mayoritas untuk klasifikasi harga naik atau turun. Lalu optimasi model. Tune random forest. Model dioptimalkan dengan 10 vote cross validation diulang 10 kali untuk menemukan jumlah fitur terbaik yang digunakan dalam setiap pemisahan pohon. Evaluasi kinerja. Akurasi dievaluasi menggunakan conversion matrix, prediction akurasi, kapasitas statistik, dan PPV dan NPV. Dibandingkan dengan logit dan baking decision tree, random forest memiliki akurasi tertinggi dengan tingkat keberhasilan prediksi 75-80% untuk 5 hari dan lebih dari 85% untuk prediksi 10-20 hari. Titik yang keempat, boosted logit model, adalah peningkatan dari logit model dengan menggunakan algoritma boosting untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dengan cara kerja, model equity pertama dilatih dengan dataset awal. Lalu residual kesalahan prediksi dihitung. Model logit kedua dilatih untuk memprediksi residual dari model pertama. Proses ini diulang dalam beberapa iterasi hingga model mencapai tingkat kesalahan yang lebih rendah. Lalu untuk prediksi akhir diperoleh dengan menjamakkan hasil dari semua model logit yang telah dilatih. Dengan optimasi model, 10 volt cross validation diulang 10 kali digunakan untuk menentukan jumlah iterasi optimal dalam proses boosting. Evaluasi kinerja, akurasi diukur dengan conversion matrix, prediction akurasi, kapasitas statistik, PPV, dan MDV. Dibandingkan dengan model logit biasa, boosted logit model memiliki akurasi yang lebih tinggi tetapi masih lebih rendah dibandingkan metode ensemble learning seperti random forest dan baking. Metode yang diusulkan. Dalam penelitian ini, metode yang diusulkan adalah pendekatan berbasis ensemble learning untuk meningkatkan akurasi prediksi harga Bitcoin dibandingkan dengan model statistik tradisional. Berikut adalah metode yang diusulkan. Ada random forest yang dioptimalkan menggunakan 500 pohon keputusan dengan 4 fitur dipilih secara acak. Hyperparameter tuning dilakukan dengan 10 volt CV diulang 10 kali untuk menemukan jumlah fitur optimal dalam setiap split. Bertujuan untuk mengurangi korelasi antar pohon dan dengan meningkatkan akurasi prediksi. Lalu time series cross validation untuk evaluasi model. Selain cross validation biasa, penelitian ini mengusulkan untuk penempatan time series cross validation untuk menangkap perubahan kepentingan variabel prediktor dari waktu ke waktu.
Metode ini memastikan bahwa model lebih robust dalam kondisi pasar yang dinamis. Lalu untuk analisisnya menggunakan pendekatan mean regression akurasi. Dan analisis ini mengungkap bahwa indikator teknikal lebih dominan dibanding variabel makroekonomi. Lalu analisis perbedaan penelitian yang berhubungan dan metode yang diusulkan. Pendekatan utama, kombinasi metode logis statistik, berfokus pada ensemble learning terutama random forest yang dioptimalkan. Optimasi model. Model biasanya diterapkan tanpa tuning parameter yang mendalam. Menggunakan 10 vote cross validation diulang 10 kali untuk tuning parameter di random forest. Lalu evaluasi model menggunakan metrik dasar seperti akurasi dan conversion metric. Menggunakan time series cross validation untuk menangkap perubahan kepentingan variabel prediktor dari waktu ke waktu. Variabel yang digunakan lebih banyak fokus pada variabel makroekonomi seperti inflasi dan suku bunga. Indikator teknikal lebih dominan dibanding variabel makroekonomi dan prediksi harga Bitcoin. Dengan akurasi prediksi bergantung metode dengan hasil terbaik LSTM dan SVM di beberapa studi. Random forest yang dioptimalkan mencapai akurasi tertinggi. Dan kelebihannya lebih banyak metode dibandingkan satu studi saja. Ada pendekatan berbasis deep learning seperti LSTM. Model lebih stabil dengan parameter tuning. Memanfaatkan time series cross validation untuk menangkap dinamika harga Bitcoin. Dan kekurangannya, beberapa model seperti Logit dan Arima kurang akurat dalam menangkap pola nonlinear, dan tidak semua penelitian menggunakan tuning parameter. Model lebih sulit dipresentasikan dibanding model statistik tradisional, membutuhkan lebih banyak akomodasi karena tuning parameter dan banyak pohon keputusan. Tahapan penelitian: pengumpulan data harga Bitcoin dan emas dikumpulkan dari sumber pasar keuangan. Pemeriksaan data, normalisasi data, dan pembagian dataset. Lalu pemilihan dan implementasi model. Model yang digunakan adalah Logit model, Baking Decision Tree, Random Forest, dan Boosted Logit model. Dan optimasi model, evaluasi kinerja model, metode evaluasi, conversion metric, prediction accuracy, kapasitas statistik, dan PVV dan NPV. Lalu analisis dan interpretasi hasil. Menganalisis variabel penting dan dengan mean decrease in accuracy, membandingkan akurasi model dan menentukan model terbaik. Lalu menjawab pertanyaan penelitian terkait pengaruh variabel makroekonomi dan teknikal terhadap prediksi harga Bitcoin. Datasetnya yang digunakan jenis data harga Bitcoin dan emas dari rentang waktu 17 September 2014 hingga 29 Desember 2021. Sumber datanya dari Yahoo Finance, sedangkan data makroekonominya berasal dari Federal Reserve St. Louis. Lalu untuk hasil penelitiannya menunjukkan bahwa metode machine learning berbasis random forest ini dan tree baking memiliki akurasi prediksi arah harga Bitcoin dan emas lebih tinggi dibandingkan metode regresi Logit. Pada horizon 5 hari, akurasi random forest mencapai 75-80, bahkan lebih dari 90% untuk prediksi 15 hari ke depan. Technical indikator dengan EMA50, EMA200, WAD, dan MACD signal terbukti menjadi prediktor yang paling penting dibandingkan variabel makroekonomi. Namun, dari sisi makroekonomi, yield aplikasi Amerika Serikat 10 tahun dan Oil Volatility Index menjadi faktor signifikan dalam memprediksi arah harga Bitcoin dan emas. Sebaliknya, inflasi lebih berpengaruh pada prediksi harga emas dan tidak signifikan untuk Bitcoin, sehingga Bitcoin bukanlah instrumen lindung nilai terhadap inflasi. Lalu untuk analisis portofolio berbasis prediksi random forest menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan strategi buy and hold. Portofolio prediktif menghasilkan saham ratio 2,73 jauh lebih tinggi dari buy and hold, menunjukkan risk adjusted return yang lebih baik. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa keterkaitan Bitcoin dengan pasar keuangan makro semakin meningkat, terutama karena masuknya investor profesional dan institusi. Untuk kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa metode ensemble learning seperti random forest dan baking lebih akurat dalam memprediksi harga Bitcoin dan emas dibandingkan model tradisional.
Faktor makroekonomi yang paling berpengaruh yaitu yield obligasi Amerika Serikat 10 tahun dan volatilitas minyak AVX adalah variabel makroekonomi utama yang mempengaruhi harga Bitcoin. Sebaiknya inflasi bukan prediktor yang kuat, menunjukkan bahwa Bitcoin bukan instrumen pelindung nilai yang efektif terhadap inflasi. Dominasi indikator teknikal MA50 dan WA200 BAD dan MACD signal lebih berpengaruh dibanding variabel makroekonomi dalam prediksi harga Bitcoin dan emas. Perubahan variabel sering waktunya, pentingnya variabel memang berubah sering waktu, tetapi peringkat relatifnya tetap stabil dengan indikator teknikal tetap menjadi prediktor utama. Perbedaannya, harga Bitcoin lebih dipengaruhi oleh yield obligasi 10 tahun dan AVX, sementara harga emas lebih sensitif terhadap inflasi dan AVX. Dengan hasil ini, penelitian menyebutkan bahwa indikator teknikal lebih dominan dibanding faktor makroekonomi dalam memprediksi harga Bitcoin, dan Bitcoin tidak berfungsi lagi sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Sekian dari review paper jurnal saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.